warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi hadirin peserta webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Felicia Monica, MC yang akan menemani hingga akhir webinar yang bertajuk POJK 5 2024, Membangun Resiliensi Bank melalui Rencana Aksi Pemulihan Bank. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya pada pagi hari ini? Semoga masih tetap diberikan kesehatan dan juga produktivitas yang optimal. Mewakili Veda Praksis, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk menghadiri webinar ini. Webinar kali ini merupakan tanggapan Veda Praksis sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 atau yang lebih dikenal sebagai POJK 5 2024. Peraturan ini berisi tentang penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank yang dikenal sebagai POJK Cluster Stabilitas Sistem Keuangan atau SSK. Aturan baru ini sangat hangat diperbincangkan dan mencuri perhatian kita semua. Karena apa? Karena kita dihadapkan dengan tenggat waktu pemenuhan yang sudah di depan mata, yaitu di akhir November 2024. Baiklah hadirin peserta webinar, sebelum kita memulai sesi utama, saya ingin mempersilahkan CEO kami, Bapak Syaraki Syahrir, atau yang lebih sering disapa dengan Pak Raki, untuk memberikan sambutan sebagai pengantar dalam webinar ini. Kepada Pak Raki, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Felicia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu semua dalam webinar ini. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami di Veda Praksis, kita bisa menyelenggarakan acara yang sangat relevan dan penting seperti event hari ini dengan tema membangun resiliensi bank melalui rencana aksi pemulihan bank sesuai dengan ketentuan POJK 5 tahun 2024. Jadi sama-sama kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK yang tahun lalu terbit menegaskan pentingnya penguatan stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Jadi ini langkah yang sangat positif ya. Kita sama-sama tahu bahwa yang namanya penguatan dan pengembangan sektor keuangan buat Indonesia itu sangat penting. Nah, penguatan ini ditujukan tidak hanya kepada bank-bank yang memiliki risiko sistemik yang tinggi gitu ya, atau memiliki risiko sistemik, tapi juga melibatkan seluruh perbankan nasional. Nah, ini jadi langkah maju yang signifikan di mana semua bank tanpa terkecuali diwajibkan untuk melakukan pelaporan dan memiliki strategi untuk memitigasi risiko finansial yang matang. Nah, salah satu bentuk mitigasinya adalah dengan memiliki rencana aksi pemulihan. Nah, biasanya kita sama-sama tahu di tataran operasional kita sudah punya manajemen risiko yang baik ya, di mana itu jadi bagian integral dari manajemennya perusahaan. Kita tahu konsep yang namanya business continuity yang fokusnya adalah kepada risiko operasional bank jika terjadi gangguan pada proses bisnis. Tapi selama ini tantangan yang sebenarnya belum pernah benar-benar kita address adalah bagaimana kita mengantisipasi dan mengatasi risiko-risiko jika terdapat atau munculnya risiko-risiko keuangan yang bisa berdampak kepada stabilitas bank. Nah, di POJK 5 tahun 2024 ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memperkuat sektor perbankan, tapi juga memberikan fondasi yang lebih kokoh bagi sistem keuangan secara keseluruhan. Pada kesempatan ini kita sangat beruntung karena ada dua orang expert kami di Veda Praksis, yaitu ada Ibu Jacqueline Jura yang memang fokusnya di business continuity dan contingency, termasuk resiliensi ya. Ini adalah topik yang sangat hangat yang kita sedang bicarakan di akhir-akhir ini.
Dan satu lagi adalah Pak Iwan Sumekto. Beliau adalah expert kami di area financial contingency plan. Pengalaman beliau juga sudah banyak sekali. Saya sudah kenal beliau belasan tahun, lebih mungkin ya Pak Iwan ya, sejak beliau dulu aktif di berbagai institusi. Nah, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Jacqueline dan Pak Iwan untuk bisa sharing ke kita hari ini, dan kita bisa belajar banyak mengenai bagaimana sih kita mengelola financial contingency plan di perusahaan kita. Mungkin itu, dan satu lagi, kita saat ini di Feda Praxis sesuai dengan komitmen kita selama ini bahwa kita ingin membantu industri dalam menerapkan berbagai peraturan dan dalam mengembangkan industri. Maka di Feda Praxis saat ini kita juga sedang mengembangkan handbook terkait dengan POJK 5 ini. Jadi untuk membantu Bapak dan Ibu nantinya dalam rangka mengimplementasi, Bapak Ibu silahkan membuka website www.fedapraxis.com. Akan segera kita tampilkan di sana handbook mengenai bagaimana kita membuat rencana aksi pemulihan. Dan tentunya kami di Feda Praxis dengan bantuan Pak Iwan dan Bu Jacqueline juga siap membantu Bapak Ibu dalam rangka menyelesaikan atau membuat pelaporan gitu ya sesuai dengan POJK ini, dan juga membuat rencana aksi pemulihan sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang di-require oleh POJK ini. Terima kasih dan selamat menikmati webinar hari ini. Untuk speaker pertama kita adalah Bapak Iwan Sumekto. Bapak Iwan merupakan expert di bidang financial contingency plan dari Feda Praxis. Sejenak kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Iwan. Kepada Pak Iwan. Selamat datang di dalam webinar ini Bapak Ibu yang kami hormati. Pagi ini sesuai dengan tema seminar, kita akan bicara dalam 30 menit ke depan mengenai bagaimana membangun resiliensi bank melalui rencana aksi pemulihan bank. Jadi ini kaitannya dengan POJK 5 2024 ya. Resiliensi ini adalah kemampuan untuk membangun pertahanan diri di saat krisis ya. Jadi yang dimaksud dengan membangun resiliensi di sini adalah bagaimana bank bisa memperkuat posisi keuangannya ataupun financial position-nya menghadapi krisis di mana dalam pelaksanaannya yang akan dilakukan adalah dengan memperkuat posisi permodalan bank. Jadi bank ini dalam melaksanakan kegiatan usahanya sangat tergantung ataupun sangat dipengaruhi oleh posisi kapitalnya. Simpelnya, tanpa kapital yang kuat, bank tidak punya kemampuan ataupun tidak punya kapasitas untuk mengembangkan diri atau bahkan untuk bertahan. Ya. Jadi latar belakang dari penerbitan POJK 05 2024 ini adalah untuk pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum. Materi yang terlihat di dalam layar Bapak Ibu ini nanti akan bisa dilihat ya, dibagikan. Jadi saya nggak akan bahas detail per detail, tapi saya akan pandu dalam 30 menit ke depan bagaimana POJK 05 ini dalam pelaksanaannya nanti di bank seharusnya dilaksanakan. Ya, jadi POJK ini adalah boleh dibilang adalah sintesa ataupun summary dari 5 POJK yang telah diterbitkan sebelumnya, di mana setelah terbitnya POJK nomor 5 2024 ini, maka ada 4 subbagian besar kegiatan yang dicakup di sini, yaitu yang namanya penetapan bank sistemik dan capital purchase, kemudian rencana aksi pemulihan, penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank, serta bank perantara. Jadi fokus kita sebetulnya adalah di bullet point kedua ya, rencana aksi pemulihan. Kenapa begitu? Karena kalau rencana aksi pemulihan itu bisa dilakukan dengan baik, maka bank akan bisa beroperasi dengan potensi berkembang yang besar ke depan dan tidak perlu masuk ke bullet point ketiga dan keempat. Jadi itu adalah inti dari POJK 05.
Di dalam POJ 05 tahun 2004 ini sendiri adalah ada bagian mengenai panduan bagaimana POJK ini nanti akan dilaksanakan, ataupun bagaimana rencana pemulihan ini nanti akan dilaksanakan. Kita lihat sekarang ruang lingkup ketentuan yang ada di dalam POJK 05. Jadi fokus kita adalah di bab ketiga ya. Jadi bab ketiga ini adalah aktivitas-aktivitas yang nantinya akan menjadi bagian dari pedoman penyiapan rencana aksi pemulihan. Jadi di sini dari bab 1 sampai bab 8 itu adalah bullet point aktivitas yang secara detail akan kita bahas satu persatu, di mana pada intinya di dalam rencana aksi pemulihan ini bank nanti akan membuat satu analisa yang sangat komprehensif mengenai berapa banyak kapasitas ataupun permodalan mereka yang harus disiapkan dalam rangka menghadapi krisis. Ya, jadi intinya adalah rencana aksi pemulihan ini adalah bagaimana bank bisa mempersiapkan kapital ataupun cadangan kapital dalam hal terjadi krisis di masa depan. Yang pertama kita bicara mengenai ketentuan umum ya. Jadi ketentuan umum yang mengikat kepada seluruh bank dengan terbitnya POJK 05 2024 ini adalah bahwa seluruh bank tanpa dikecualikan, termasuk bank sistemik, tapi tidak termasuk bank yang sedang berada dalam penanganan ataupun resolusi LPS, untuk menyiapkan apa yang namanya rencana aksi pemulihan. Ya, jadi ini adalah mandat yang harus diikuti dan ada deadline-nya. Deadline-nya adalah di akhir November, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Raki ya. Nah, dalam kaitan ketentuan umum ini, maka ada kegiatan ataupun tanggung jawab yang harus dilakukan oleh stakeholders dari bank. Ya, jadi yang di sisi bank sendiri, mereka wajib untuk menyusun dan menyampaikan rencana aksi pemulihan. Ya, setelah ini kita sebut rencana aksi pemulihan itu kita sebut sebagai RP ya kepada OJK. Kemudian memiliki kewajiban tertentu menjadi modal bank. Nah, jadi ini yang harus disiapkan 1 dan 2 ini adalah inti dari POJK 05. Jadi yang pertama menyusun dan menyampaikan rencana aksi pemulihan, artinya di situ ada exercise yang dilakukan oleh bank untuk membuat simulasi kebutuhan modal dalam hal terjadi krisis. Yang kedua adalah ada contingency plan ataupun rencana pemenuhan kebutuhan modal di masa depan jika hal yang diasumsikan di dalam bullet point pertama terjadi. Jadi yang kedua ini adalah implementasi, yang pertama adalah planning atau pelaksanaan. Dan kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi dan pengujian ataupun stress testing, pengkinian dan implementasi RP. Jadi rencana pemulihan ini adalah dokumen yang boleh disebut adalah sebagai living dokumen ya. Jadi ini bukan hanya is a matter of hanya sekedar pemenuhan ataupun compliance kepada peraturan, tapi justru ini adalah dokumen bergerak, living dokumen yang dari waktu ke waktu itu harus selalu dikinikan, harus selalu diupdate, harus selalu diuji dengan stress testing. Sehingga dengan cara ini, maka kalau ini dilaksanakan dengan sesuai ketentuan, bank akan punya kapasitas dan kepercayaan diri yang besar untuk berkembang di masa depan walaupun menghadapi krisis. Kemudian kewajiban stakeholders bank yang lain adalah di level direksi dan dewan komisaris, di mana direksi memiliki kewajiban untuk menyusun RP secara realistis dan komprehensif. Jadi ini kuncinya, RP ini harus disusun secara realistis dan komprehensif. Kemudian menyampaikan RP kepada pemegang saham, pada RUPS. Jadi artinya pemegang saham harus fully aware, harus sangat sadar dari awal bahwa ada komitmen yang mungkin nanti dibutuhkan oleh bank kepada pemegang saham dalam hal bank membutuhkan tambahan kapital ataupun cadangan kapital untuk menghadapi krisis. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan RP kepada seluruh jenjang tingkatan organisasi bank. Jadi artinya RP ini
ownership-nya harusnya bukan hanya milik direksi, komisaris, dan pemegang saham, tapi ini harusnya ownership-nya ada di seluruh jajaran karyawan di semua level, sehingga pada waktunya nanti jika dilaksanakan RP ini dapat berjalan dengan baik karena mendapatkan dukungan dari seluruh karyawan di semua struktur di bank. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi dan pengujian. Ini tadi yang disampaikan ya, bahwa evaluasi dan pengujian ini kalau sesuai ketentuan di dalam POJK ini setahun sekali. Tapi ini tentu tidak terikat dengan waktu ya, karena kalau terjadi situasi krisis atau potensi krisis, maka stress testing harus dilakukan lebih awal dan lebih sering. Kemudian yang kelima, yang paling penting, mengimplementasikan RP secara efektif. Ya. Dewan Komisaris juga punya kewajiban, karena pada saat RP ini dibuat, mereka harus melakukan pengawasan, kemudian melakukan evaluasi terhadap implementasi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa rencana pemulihan atau RP ini pada awalnya dan pada akhirnya adalah living dokumen yang menjadi tanggung jawab bagi seluruh stakeholders bank untuk dapat disiapkan dengan baik sesuai ketentuan. Ya. Ya. Ini slide mengenai pedoman rencana aksi pemulihan. Jadi di sini kita bisa melihat dengan detail pihak-pihak yang berperan dan memiliki fungsi vital dalam rencana aksi pemulihan. Ya, jadi rencana aksi pemulihan ini disusun dengan menerapkan tata kelola yang baik pada bank. Jadi ini kuncinya. Rencana pemulihan ini tidak semestinya tidak hanya dilihat sebagai yang saya sampaikan tadi sebelumnya, is a matter of compliance, fulfillment ya. Jadi bukan hanya sekedar pemenuhan ketentuan, tapi justru ini adalah dokumen yang harus disusun dengan menerapkan tata kelola yang baik pada bank. Artinya di sini dari awal sudah harus menggunakan semua asumsi yang realistis dan juga antisipatif serta forward outlook, melihat ke depan ya, outlook forward ya, sehingga rencana pemulihan ini nanti bisa memberikan gambaran kepada stakeholders bank dan nantinya juga kepada regulator ya, mengenai bagaimana bank melihat resiko di masa depan yang dapat berpengaruh kepada daya tahan bank menghadapi krisis dan juga potensi bank dalam berkembang ke depan. Bank wajib mengembangkan sistem informasi manajemen yang andal untuk mendukung evaluasi dan pengujian serta implementasi RP. Nah, ini juga kunci berikutnya ya. Jadi ini sebenarnya kesempatan baik bagi bank karena RP baru mulai dilaksanakan tahun ini di bulan November, tapi nanti ada kewajiban untuk mengkinikan dan memperbarui RP paling lama setahun sekali. Ya, tadi di bank paling lama setahun sekali. Dalam hal tidak terjadi potensi krisis, tapi kalau terjadi potensi krisis tentu itu akan diminta lebih cepat. Nah, kalau dari awal penyusunan RP ini sudah dijadikan satu ataupun sudah embedded dengan sistem informasi manajemen, maka kedepannya nanti akan lebih mudah karena bank nanti akan punya tools ya yang at any time bisa mereka gunakan untuk melakukan evaluasi dan pengujian. Jadi tidak perlu setiap tahun RP ini disusun sebagai ad hoc activities ya, aktivitas yang sesaat, tapi justru sebaiknya adalah RP ini disusun sebagai bagian dari bisnis proses, yaitu tadi melalui pengembangan sistem informasi manajemen. Cakupan RP, cakupan rencana aksi pemulihan adalah dari mulai gagasan eksekutif, gambaran umum, opsi pemulihan, dan pengungkapan ataupun internal dan eksternal. Jadi ini bagian yang paling penting adalah mengenai sebetulnya bagaimana kita membuat RP atau bagaimana filosofi pembuatan RP. Yang pertama adalah kita lihat di sini, RP itu disusun dengan membuat satu simulasi mengenai indikator internal apa yang harus dipenuhi oleh bank
yang dikaitkan dengan keberadaan kapital. Jadi kita selalu melihat kalau bicara mengenai indikator rencana aksi pemulihan, maka kita selalu bicara 4 hal: permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset. Ya, jadi cara penyusunan RP ini adalah dengan membuat satu simulasi berdasarkan kondisi bank hari ini, balance sheet bank hari ini, termasuk kondisi kapitalnya, kemudian itu diuji di 4 tadi ya, di 4 bagian tadi: permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset, dengan mengacu kepada ketentuan POJK yang sudah ada sebelumnya mengenai masing-masing hal tersebut. Ya. Jadi misalnya kalau yang permodalan kita nanti mengacu kepada POJK mengenai kebutuhan penyediaan modal minimum ya, KPMM ya. Kemudian kalau likuiditas itu ada POJK mengenai liquidity coverage ratio ya. Itu di situ ada parameter-parameter yang harus diukur dan harus dicapai. Rentabilitas ada ROI, ROA yang juga nanti harus dipenuhi sesuai POJK yang mengatur mengenai hal tersebut. Kualitas aset juga di-assess ataupun diuji nantinya berdasarkan POJK yang ada di masing-masing, yang mengatur mengenai masing-masing bagian tersebut. Nah, dari sini kemudian nanti kita akan punya satu profil berdasarkan kondisi bank hari ini agar semua parameter tersebut dipenuhi, berapa banyak ataupun level kapital seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian ada trigger level yang kita tetapkan. Jadi arti trigger level ini misalnya satu contoh permodalan bank hari ini, ambil contoh hanya sebagai angka ya, 21%. Ya. Kita tetapkan trigger level bahwa kalau pada saat permodalan bank turun menjadi 18%, ya, yang diakibatkan karena situasi krisis ya. Jadi situasi krisis itu simulasinya kira-kira adalah NPL naik karena tekanan ekonomi dari luar, sehingga permodalan turun jadi 18, maka disitulah kemudian yang namanya RP itu berfungsi. Ya, bagaimana berfungsinya adalah dengan mengadakan tambahan modal yang sudah disiapkan dari awal untuk mengcover terjadinya kekurangan ataupun turunnya level kapital sesuai dengan yang dipersyaratkan, ataupun sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebagai level minimal. Begitu juga di sisi likuiditas, begitu juga di rentabilitas. Jadi trigger level ini adalah seperti warning light buat kita, buat manajemen bank, stakeholders bank, bahwa kalau permodalan turun atau likuiditas turun, rentabilitas turun, maka modal tambahan itu harus disiapkan agar supaya bank tidak terganggu operasinya di masa depan. Kemudian berdasarkan indikator rencana aksi pemulihan dan trigger level itu disiapkan yang namanya opsi pemulihan. Ya, jadi opsi pemulihan itu nanti ada beberapa level, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, setelah itu dilakukan penilaian kelayakan opsi pemulihan. Jadi setelah kita punya opsi pemulihan ya, maka juga harus dilakukan penilaian bagaimana opsi pemulihan itu nanti akan dilaksanakan. Karena kita selalu harus berpegang pada prinsip atau rumus bahwa rencana yang paling baik adalah rencana yang dapat dilaksanakan. Jadi kita nanti bisa melihat yang mana yang bisa dapat dilaksanakan on time dan on schedule and on budget ya. Jadi karena itu yang sebenarnya diperlukan. Setelah ini selesai, maka yang diperlukan oleh bank adalah mengungkapkan RP ini, rencana pemulihan ini, baik internal ataupun eksternal, kepada, tadi disampaikan, stakeholders bank di dalam maupun di luar, dan juga kepada otoritas. Penyusunan indikator dan trigger level ini tadi sudah disampaikan sekilas. Ini adalah detail eksplanasi satu persatu bagian dari yang tadi kami sampaikan. Kita bisa lihat nanti pada waktunya, tapi saya tidak akan bahas detail di sini. Tapi yang paling penting adalah opsi pemulihan ini nanti yang paling pertama harus dilaksanakan dalam hal bank menghadapi tekanan kapital adalah bank wajib lebih dahulu melaksanakan opsi pemulihan peningkatan modal yang menjadi kewajiban PSP ya, pemegang saham pengendali atau pemegang saham pengendali terakhir. Jadi ini harus disampaikan di depan bahwa pada awalnya dan pada akhirnya kewajiban
penyiapan modal bank itu adalah tanggung jawab utama dari pemegang saham pengendali, ya. Dan pemegang saham pengendali terakhir. Mekanisme seperti apa? Kalau banknya itu adalah perusahaan tertutup ya, jadi bukan perusahaan publik, maka opsinya lebih simpel, ya, artinya tambah modal. Ya, tambah modal itu dan harus dalam bentuk cash ya kalau dalam ketentuan OJK. Sementara kalau banknya itu adalah bank publik, maka ada banyak skema yang bisa dilakukan ya, dari mulai right issue, dari mulai withhold ataupun menahan dividen, dari mulai penerbitan instrumen quasi equity, ya itu ada detail yang nanti kita bisa bahas pada waktunya. Tapi yang paling penting di sini adalah bahwa pada awalnya dan pada akhirnya kewajiban menyiapkan modal tambahan ini adalah tanggung jawab dari pemegang saham pengendali dan pemegang saham pengendali terakhir. Penyusunan indikator dan trigger level adalah mekanisme ataupun adalah protokol yang harus dilakukan ya. Jadi tadi sudah sampaikan di depan bahwa kalau opsi pemulihannya itu untuk likuiditas itu terbatas pada penambahan modal, tapi kalau dibuat protokolnya ataupun prosedurnya, maka itu harus dimulai dengan sebelum penambahan modal itu adalah mengajukan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada Bank Indonesia, kemudian opsi pemulihan lain. Opsi pemulihan lain itu antara lain misalnya adalah dengan pinjaman ataupun dukungan dana dari pihak luar. Kemudian untuk opsi pemulihan untuk pemasaran rentabilitas ada efisiensi biaya, penjualan aset, opsi pemulihan lain ya. Kemudian untuk kualitas aset ada opsinya adalah restrukturisasi aset, kemudian hapus buku, opsi pemulihan lain. Jadi ini opsi pemulihan lainnya antara lain adalah mengenai ada dengan membentuk ataupun membangun yang namanya asset management company. Ya, jadi untuk bank-bank besar terutama ya, ada opsi asset management company seperti di tahun 2000 ya, 99 pada saat krisis perbankan nasional itu ada BPPN. Itu asset management company yang levelnya nasional. Dalam hal bank telah mengimplementasikan ERP, namun kondisi bank tidak menunjukkan perbaikan, maka OJK dapat menerapkan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini last line of defense-nya bank di sini ya. Jadi bank itu at any point harus berusaha semaksimal mungkin agar RP dapat dilaksanakan sehingga kondisi bank menunjukkan perbaikan. Karena kalau tidak, maka bank dapat masuk ke dalam situasi yang kritikal yang nantinya kita mulai dari awal kita bilang kita akan hindari itu ya. Jangan sampai itu terjadi. Dari RP yang telah disusun, maka tindak lanjut yang harus dilakukan adalah evaluasi dan stress testing. Jadi ini penting sekali, RV itu harus selalu diuji ya, harus selalu dites at any time, terutama pada saat terjadi krisis ya, sehingga dari awal kita bisa tahu jika rencana pemulihan itu masih membutuhkan dukungan lain dari pemegang saham ya. Itu harus dilakukan dengan lebih sering lebih baik. Karena itu dokumennya harusnya ini seperti disampaikan tadi, harusnya dokumennya living dokumen sehingga seluruh stakeholders bank bisa terus mengikuti status ataupun stage dari RP at any time sesuai dengan situasi dan kondisi di luar. Senarionya yang tadi disebutkan itu harus selalu diuji dengan beberapa variabel individu ya, yang internal maupun eksternal, sehingga kita bisa selalu tahu apakah RP-nya itu sudah layak atau belum ya, untuk keperluan bank dan stakeholders-nya. Kemudian tindak lanjut rencana aksi pemulihan ini bahwa seluruh bank termasuk bank sistemik itu harus menyampaikan RP ini pertama kali pada akhir bulan November. Untuk bank yang sudah beroperasi sebelum tanggal 31 Desember 2023. Jadi kelihatannya hampir semua bank akan masuk dalam kategori ini ya. Itu harus disampaikan pada akhir bulan November. Di dalam slide ini bisa dilihat dengan detail butir-butir kegiatan yang harus dilakukan. Jika terdapat
perubahan LP kapan harus dimasukkan, jika tidak terdapat perubahan kapan harus dimasukkan, dan inilah sebetulnya yang menjadi PR ataupun menjadi tugas bank dalam 30 hari ke depan ini untuk menyiapkan ini supaya tidak terkena sanksi yang sifatnya finansial maupun administratif akibat keterlambatan ataupun akibat ketidaksesuaian penyampaian EP sesuai yang ditetapkan dalam peraturan. Analisis atau penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan paling sedikit memuat 3 hal. Ya, jadi yang pertama penilaian risiko yang terkait dengan opsi, yang kedua mengenai analisis hambatan, dan ketiga mengenai kecukupan dukungan operasional. Ya, jadi RP selain merupakan living dokumen, dia juga harus merupakan dokumen yang workable, artinya dokumen yang bisa dilaksanakan. Jadi RP ini selain menilai soal risiko yang terkait, juga harus menilai mengenai analisis hambatan. Jadi dalam pelaksanaan itu nanti hambatan seperti apa. Ini juga exercise yang sangat penting dilakukan agar supaya RP tadi selain sebagai living dokumen, tapi dia juga workable dokumen. Dan yang poin ketiga juga penilaian kecukupan dukungan operasional. Jadi pada akhir nanti kan rencana pemulihan ini adalah operational exercise di bank ya, untuk penyiapan modal. Jadi itu bukan cuma di level head office atau pimpinan, tapi sampai ke level operasional juga harus punya pemahaman yang baik mengenai bagaimana implementasi dari RP. Penyampaian dan penginian rencana aksi pemulihan. Jadi yang pertama kali tadi disampaikan, rencana aksi pemulihan RP itu harus disampaikan di 30 November 2024 ya. Namun setelahnya bank punya kewajiban untuk melakukan pengkinian RP. Pengkinian RP ini juga nanti di dalamnya ada perubahan trigger level jika diperlukan, perubahan opsi, dan atau hal lain yang relevan dengan situasi pada saat itu. Jadi tadi berkali-kali saya menyebutkan mengenai living dokumen, disinilah living dokumen itu berperan, karena pada saat pengkinian semua variabel harus diuji ulang ya. Diuji ulang apakah masih sesuai atau tidak dengan situasi saat ini. Dan kemudian yang paling penting juga nanti adalah penginian RP ini harus memperoleh persetujuan pemegang saham dari RUPS. Karena tadi disampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan modal ini adalah tanggung jawab pemegang saham. Karena itu nanti forumnya adalah melalui RUPS. Karena disitulah nanti pemegang saham harus memberikan persetujuan mengenai rencana RP sehingga manajemen bank dapat melaksanakan ini sesuai dengan yang direncanakan. Tentu ada sanksi, kalau ada ketentuan tentu ada sanksi, dan sanksinya juga jelas ini yang disampaikan di dalam POJK bahwa ada sanksi 2 juta per bulan per hari untuk keterlambatan dan ada maksimum sebesar 200 juta. Tapi yang lebih penting sebenarnya daripada sanksi finansialnya adalah sanksi administratif ya, karena dengan keterlambatan ini bank akan punya red dot ataupun bintik merah di OJK yang nantinya bisa berupa teguran tertulis sampai yang terakhir yang paling berat adalah larangan sebagai pihak utama. Jadi sanksi yang paling berat jika RP ini tidak dapat disiapkan dan disetujui oleh OJK adalah pemegang saham pengendali ataupun pemegang saham pengendali terakhir bisa menjadi pihak yang terkena larangan sebagai pihak utama. Jadi ini sebenarnya sanksi yang paling berat untuk pemilik bank terutama ya, pemegang saham bank. Demikian materi yang disiapkan untuk disampaikan di pagi ini. Jadi kalau saya boleh summary sedikit, ada waktu sekitar 5 menit, bahwa POJK 505/2024 ini diterbitkan sebagai upaya untuk menyiapkan bank menghadapi situasi krisis. Ya, jadi situasi krisis itu adalah situasi yang kita nggak bisa menafikan tidak akan terjadi, karena kita tahu di dunia ini dalam tahun-tahun terakhir ini ada idiom bahwa the only certainties adalah uncertainties. Ya. Jadi satu-satunya hal yang pasti di dunia saat ini adalah ketidakpastian. Karena itu bank harus menyiapkan senario terburuk jika hal yang
tidak diharapkan terjadi. Ya, kita tahu situasi, kita bilang di sini situasi dunia saat ini banyak diwarnai dengan VUCA ya, VUCA, volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Itu semua efeknya akan besar ke bank ya, karena bank itu adalah institusi yang bekerja dengan leverage tinggi ya. Bank itu kan bekerja dengan kapital yang kecil dibandingkan asetnya. Karena itu bank harus menyiapkan diri menghadapi situasi krisis, dan OJK sudah memberi jalan dan pedoman, yaitu melalui POJK 5 2004. Inilah yang bisa dilaksanakan dan harus dilaksanakan oleh bank untuk mempersiapkan jika terjadi krisis yang dapat mengancam keberlangsungan usaha bank. Jadi itu mungkin penutup dari saya untuk sesi pagi ini mengenai bagaimana membangun resiliensi bank melalui penerapan POJK 5 2004. Baik, terima kasih kepada Bapak Iwan sudah memberikan pemaparannya, penjelasannya, yang mana nantinya juga narasumber kedua kita akan memberikan penjelasan yang sama juga terkait dengan rencana pemulihan ini. Namun, untuk narasumber kedua kita ini merupakan expert pada area Business Continuity Management, yaitu Ibu Jacqueline Juara. Ya, kepada Ibu Jacqueline dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah join di webinar kita pada pagi hari ini. Seperti yang sebelumnya sudah dipaparkan juga oleh Pak Iwan bahwa rencana aksi pemulihan bank ini bukan hanya milik lini 1, lini 2, direksi, dewan direksi, tapi merupakan milik dari satu bank secara entiti, secara keseluruhan, dan bahkan sebenarnya ini merupakan inisiasi dari pemerintah, dari regulator untuk menjaga stabilitas keuangan bank. Nah, mungkin pada sesi kali ini kita akan lebih banyak membahas bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengintegrasikan apa yang kita sudah punya sebelumnya di dalam industri atau di dalam perusahaan kita, khususnya terkait dengan GRC, dan bagaimana positioning dari rencana aksi pemulihan ini di dalam perusahaan kita. Oke, mungkin untuk beberapa waktu ke depan kita boleh sambil refresh sedikit. Sebenarnya POJK 5 ini, rencana aksi pemulihan ini bukan hanya sekedar compliance. Jadi kalau kami Veda Praksis, kami percaya bahwa segala sesuatu yang compliance itu pasti akan ada next step-nya atau beyond compliance-nya untuk membangun resiliensi dari perusahaan itu sendiri. Jadi kalau bisa kita cek sebenarnya terkait dengan resiliensi itu sebenarnya apa sih? Kita sering sekali mendengar ada kata-kata, oh resiliensi organisasi, resiliensi perusahaan, atau resiliensi negara bahkan. Sebenarnya apa sih resiliensi itu tersebut? Jadi kalau kami bisa coba cek, resiliensi sebenarnya terkait dengan ketahanan, terkait dengan kemampuan untuk beradaptasi, tetap teguh dalam situasi yang sulit. Jadi kalau suatu organisasi dibilang resilience, berarti organisasi tersebut bisa tahan dalam kondisi yang tidak normal, atau misalnya dia itu tangguh di tengah kondisi yang penuh perubahan, atau sebelumnya sempat Pak Iwan mention terkait dengan kita itu hidup di era yang sangat-sangat uncertain gitu. Kita hidup di tengah area yang VUCA. Nah, organisasi yang lebih tangguh dalam mengantisipasi dan juga menangani ancaman itu bisa lebih bertahan di kondisi-kondisi yang memang tidak menentu ini. Nah, sebenarnya tadi yang sempat kita mention, pemerintah itu berupaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penerbitan Undang-Undang P2SK tentang pengembangan dan juga penguatan sektor keuangan, dan melalui penerbitan Undang-Undang P2SK itu pemerintah mengamatkan untuk pembentukan protokol manajemen krisis pada setiap lembaga yang menjadi anggota KSSK, yaitu ada Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan juga LPS. Nah,
Komite Stabilitas Sistem Keuangan ini menjalankan fungsi untuk pemantauan, pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, dan sesuai tugas dan kewenangan dari setiap anggota tersebut untuk mencegah dan atau menangani krisis sistem keuangan. Nah, OJK sebagai salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan melakukan penerbitan terhadap POJK 5 tahun 2024 dalam rangka penguatan untuk pengawasan dan juga penanganan permasalahan di perbankan. Jadi sebenarnya rencana aksi pemulihan ini bukan sesuatu barang yang baru, ini sudah pernah sebelumnya ada, yaitu kalau kita melihat ada beberapa POJK sebelumnya yang sempat di-mention di sesi Pak Iwan sebelumnya, itu sebenarnya mirip dengan rencana aksi pemulihan, tapi hanya berfokus kepada bank yang sistemik. Gitu. Jadi apa sih yang baru di POJK 5 ini? Apakah ini benar-benar suatu barang baru yang kita tidak pernah lihat sama sekali? Jawabannya tidak. Sebenarnya ini adalah Financial Contingency Plan yang sudah di-mention sebelumnya di POJK lain, tapi dulunya hanya dikhususkan untuk bank sistemik. Nah, kalau sekarang akan dilakukan untuk seluruh bank umum sebagai mandat untuk melakukan pertahanan dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Oke, sebenarnya rencana aksi pemulihan ini tuh bisa nggak sih kita integrasikan dengan implementasi GRC yang ada di perusahaan? Jawabannya sangat pasti, jawabannya bisa. Kenapa? Karena memang rencana aksi pemulihan ini yang sempat kita mention, ini tuh bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya. Secara naluri, suatu entity, suatu perusahaan itu pasti sudah melakukan upaya-upaya pencegahan. Namun, sekarang OJK membantu kita untuk lebih runtut, untuk lebih melihat mana sih bagian-bagian yang perlu disoroti, mana bagian-bagian yang perlu di take care lebih lanjut, mana yang perlu dijadikan testing. Nah, sebenarnya sekali lagi kami garis bawahi bahwa rencana aksi pemulihan ini bukan suatu barang baru, tapi bisa diintegrasikan dan juga merupakan bagian dari implementasi GRC di perusahaan. Nah, bagaimana sih sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang GRC yang ada dalam perusahaan terkait dengan implementasi rencana aksi pemulihan ini. Jadi seperti yang kita tahu, di dalam suatu perusahaan yang telah mengimplementasikan GRC pasti ada three lines model. Kita tahu ada unit kerja yang melakukan, unit kerja yang mengecek, ada juga unit kerja yang berfungsi sebagai pengawas atau monitoring resiko, itu ada di risk management, dan juga yang terakhir ada internal audit sebagai third line defense. Nah, kita tahu tiga lini ini merupakan lini-lini utama yang pasti digaungkan kalau misalnya kita berbicara tentang GRC dalam satu perusahaan, dan juga ada peran dewan komisaris dan juga direksi di dalamnya. Nah, barang atau rencana aksi pemulihan ini perlu diintegrasikan dan perlu dikerjakan bersama di unit-unit terkait di dalam bank. Kenapa? Supaya rencana aksi pemulihan ini tuh bukan hanya barang suatu divisi, bukan menjadi barang yang silo, tapi dapat digunakan oleh entitas maupun digunakan oleh bank untuk menjadi salah satu bahan yang menciptakan resiliensi, yang menciptakan keberlangsungan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat unit kerja terkait, di sini kita ambil contoh divisi Finance dan Accounting itu melakukan apa sih sebenarnya? Oke, divisi Finance dan Accounting pastinya akan melakukan identifikasi resiko, nantinya akan menjadi pelaksana rencana aksi pemulihan apabila diperlukan. Lalu ada lini kedua, yaitu Risk Management yang berfungsi sebagai monitoring resiko. Jadi resiko-resiko yang tadi sudah di-identify akan kita monitor oleh teman-teman di risk management, dilihat apakah kita sudah mencapai titik-titik milestone tertentu yang perlu kita escalate apabila resiko tersebut terjadi. Misalnya terkait dengan trigger level atau key risk indicator, ini benar-benar dipantau oleh teman-teman risk management. Lalu ada third line kita, yaitu di internal audit. Jadi memang pelaksanaan evaluasi dan juga pelaksanaan audit
khususnya terkait dengan efektivitas kontrol, ini dicek kembali, jangan-jangan ada kontrol-kontrol yang memang tidak bisa kita jalankan, misalnya tidak efektif pada saat kita pelaksanaannya. Oke. Lalu juga ada beberapa, misalnya Dewan Direksi dan juga Direksi. Nah, Dewan Direksi dan Direksi ini berfungsi untuk memberikan arahan, memberikan pengawasan. Jadi, apa saja sih arahan-arahan yang diberikan, tone at the top-nya seperti apa, lalu juga ada terkait dengan arahan strategis diturunkan menjadi acuan-acuan atau batasan-batasan di setiap ranah atau di setiap pelaksanaan kegiatan khususnya terkait dengan rencana aksi pemulihan. Oke. Nah, implementasi GRC di perusahaan sendiri sebenarnya itu bukan barang yang baru. Jadi memang di beberapa perusahaan, apalagi di tengah gaungan-gaungan, oh kita tuh harus melaksanakan GRC. GRC itu apa sih? Kita tuh sebenarnya sudah tahu barang tersebut apa, kita sudah tahu GRC itu tuh sebenarnya kepanjangannya itu Governance, Risk, and Compliance. Kita tahu kalau misalnya Governance, Risk, dan Compliance itu identik dengan pelaksanaan identifikasi resiko, lalu juga pengawasan terhadap resiko itu tersendiri, tapi bagaimana sih persepsi dan juga tantangan dari penerapan GRC tersendiri. Veda Praxis sudah melakukan survei terkait dengan penerapan implementasi GRC di perusahaan seperti apa. Kita melihat memang ada beberapa data yang cukup menarik. Jadi 97% responden menyatakan penerapan GRC itu priority bagi perusahaannya. Seperti yang kita tahu, di beberapa tahun terakhir ini sangat kental dengan tema-tema GRC. Oh, GRC ini, GRC itu, IT GRC, atau GRC di perusahaan, organisasi, IT risk, atau misalnya enterprise risk management, atau compliance terhadap peraturan A, peraturan B. Namun, kalau kita lihat lagi, persepsinya itu seperti apa sih dari 97% yang menganggap GRC ini merupakan priority bagi perusahaannya. Nah, 64% responden menyatakan penerapan GRC ini adalah agar perusahaan mampu mengidentifikasi resiko yang ada. Gitu. Jadi, persepsi GRC secara besaran, 64% itu menganggap penerapan GRC ini supaya perusahaan mampu mengidentifikasi dan juga mengelola resikonya lebih baik. Nah, kalau kita lihat lagi, telusuri lagi, 87% responden menyatakan penerapan GRC yang dilakukan telah dilakukan secara efektif. Sebenarnya kalau kita melihat dari 3 angka ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan di Indonesia mayoritas sudah paham, sudah melakukannya, tapi beberapa masih memiliki tantangan-tantangan yang sebenarnya perlu kita soroti lebih lanjut supaya implementasi GRC dan juga dalam hal ini rencana aksi pemulihan bisa lebih efektif dan juga bisa lebih tepat sasaran. Nah, tantangan-tantangan tersebut terlihat dari misalnya 14% entitas pada seluruh industri ini menyatakan walaupun kita sudah menerapkan GRC, tapi belum memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait penerapan GRC. Lalu 13% dari top management dan juga 15% middle management menyatakan bahwa penerapan GRC itu belum didukung juga dengan pengetahuan-pengetahuan yang mumpuni dari sisi top management maupun middle management. Dan 87% responden yang tadi menyatakan penerapan GRC-nya sudah efektif, ternyata masih kesulitan khususnya dalam merespon regulasi-regulasi yang baru. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu tantangan yang perlu kita solve bersama. Nah, salah satunya pada saat kita menerapkan rencana aksi pemulihan ini, kita perlu mengecek lagi, kita perlu menggaungkan lagi bahwa tenang saja, ini bukan merupakan barang baru dan ini merupakan bagian dari implementasi GRC perusahaan yang bisa ditangani bersama oleh setiap lini-lini perusahaan dan juga setiap insan perusahaan. Oke. Lalu sekarang next-nya bagaimana sih kita akan
mengetahui atau misalnya kita insight apa sih yang sebenarnya kita bisa gaungkan tentang rencana aksi pemulihan ini. Jadi mungkin kita setiap ada regulasi baru, setiap ada tambahan scoop untuk yang dilaporkan, beberapa perusahaan pasti akan worry, pasti akan khawatir adanya pekerjaan baru atau adanya job desk baru yang perlu di-highlight atau yang perlu di-assign ke beberapa divisi tertentu. Tapi kami percaya bahwa rencana aksi pemulihan ini merupakan milik seluruh insan bank. Jadi bukan hanya milik divisi tertentu, bukan hanya milik direksi, bukan hanya milik Dewan Komisaris. Tapi rencana aksi pemulihan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi GRC yang di dalam perusahaan. Jadi kalau misalnya bisa kita ambil kesimpulan, sebenarnya keterlibatan semua pihak itu sangatlah penting dalam penyusunan rencana aksi pemulihan. Tidak mungkin salah satu divisi bisa menarik kesimpulan, tidak mungkin salah satu divisi bisa mencari opsi pemulihan terbaik apabila tidak ada input, tidak ada data pendukung dari divisi-divisi lain. Perlu sinergi yang kuat dalam hal penyusunan rencana aksi pemulihan ini. Dan yang perlu kita sama-sama gaungkan lagi adalah rencana aksi pemulihan ini merupakan tanggung jawab bersama. Jadi, apabila rencana aksi pemulihan ini nantinya perlu kita evaluasi lebih lanjut atau nantinya perlu kita tes untuk mencari apakah kita kurang atau apakah ternyata ada hal-hal yang kita perlu soroti lebih lanjut, ini merupakan tanggung jawab bersama. Jadi, tidak serta-merta hanya, oh ini adalah bagiannya divisi finance accounting saja, atau ini bagian risk management saja, atau tanggung jawab internal audit, atau bahkan hanya tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, tapi ini merupakan tanggung jawab bersama. Nah, dengan membangun sinergi GRC, kita harapkan bahwa perusahaan ini dapat mendapatkan manfaat secara jangka panjang. Walaupun tadi beberapa fakta di lapangan menyatakan implementasi GRC ini masih susah gitu, karena memang pengetahuannya kita ini masih limited lah sebenarnya. Tapi no worries, karena diharapkan sebenarnya goals GRC itu bisa kita capai, bisa kita cek secara jangka panjang gitu. Jadi harapannya tadi sekali lagi saya sampaikan, dengan membangun sinergi GRC, perusahaan dapat mendapatkan manfaat jangka panjang yang terkait dengan stabilitas dan juga ketangguhan bank. Nah, maka dari itu, rekan-rekan sekalian yang join pada hari ini, kami sangat berharap bahwa sesi hari ini bukan hanya sekedar dianggap sebagai salah satu tambahan pekerjaan, salah satu tambahan terkait dengan kebutuhan compliance, tapi kita sama-sama memiliki semangat yang sama, yaitu kita sedang membangun stabilitas sistem keuangan untuk Indonesia. Gitu. Jadi, dengan membangun rencana aksi pemulihan yang baik, dengan membangun sinergi terhadap GRC, kita sama-sama berkontribusi dalam menjaga dan juga mempertahankan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk tetap hadir dalam webinar kali ini. Mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke MC kita, Cia. Terima kasih Bu Jacqueline atas pemaparannya. Dan Bapak Ibu, setelah tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari kedua speaker Veda Praxis, saya yakin sudah ada banyak pertanyaan yang akan diajukan kepada para narasumber kita, dan dari tim panitia sudah merekap ada beberapa pertanyaan yang mana nantinya kita akan menjawab pertanyaan ini dari satu sesi ke sesi-sesi berikutnya. Yang sekarang kita akan masuk ke dalam sesi yang pertama. Di sesi pertama ini kita ada pertanyaan dari Bapak Hari S. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Iwan. Ya, saya izin membacakan pertanyaannya Pak ya. Pertanyaannya adalah, apakah bank yang fokus menyelenggarakan layanan secara online atau digital, yang kerap kali disebut sebagai bank digital ini juga dikategorikan sebagai bank umum, sehingga harus mematuhi aturan POJK 5 tahun 2024 ini? Karena saya tidak melihat penyebutan kategori bank digital di dalam peraturan OJK. Saya tertarik membahas hal ini karena pasar bank digital yang semakin grow dengan mayoritas nasabah
adalah generasi milenial dan Gen Z. Sehingga mungkin saja kedepannya bank-bank digital ini bisa menjadi bank sistemik nantinya. Monggo silakan kepada Pak Iwan. Terima kasih, Cia. Siapa? Jadi kategori bank digital ini sebetulnya kalau kita mengacu kepada POJK itu tidak pernah dijelaskan sebagai satu generic bank. Bank itu yang kita bicara bank adalah bank umum, kemudian bank perkreditan rakyat dan cabang bank luar negeri di Indonesia. Jadi sebetulnya cuma itu yang pemahaman kami. Jadi tentu kalau dari sisi sini, setahu kami bank digital ini izinnya juga izin bank umum kan. Jadi tetap jawabannya tetap harus mengikuti ini. Tapi ini nanti harus dikonfirm dengan pengawasnya ya di OJK ya, karena saya setiap bank punya pengawas. Dan pemahaman saya adalah bank digital adalah bagian dari bank umum yang izinnya adalah bank umum. Oke, siap. Jadi kalau bisa disimpulkan artinya masuk ke dalam bank umum gitu ya Pak ya. Betul. Artinya harus ikut dalam upaya pemenuhan dari POJK 5 tahun 2024 ini gitu ya Pak. Betul. Baik, terima kasih Pak Iwan. Izin untuk melanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Ainul Bisri. Ini akan ditujukan kepada Ibu Jacqueline. Pertanyaannya ada dua, Bu. Yang pertama, mengapa penting bagi OJK untuk memperkuat pengawasan dan tindakan lanjut penanganan masalah bank? Kemudian yang kedua, apa tujuan utama dari penerbitan POJK nomor 5 tahun 2024 tentang pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum? Silakan kepada Ibu Jacqueline. Ya, oke. Jadi terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin saya coba ulangi lagi untuk pertanyaannya. Mengapa penting bagi OJK? Tapi mungkin kita bisa tarik lagi mengapa penting bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan. Jadi mandat dari UU P2SK sebenarnya kan salah satunya untuk menjaga ketahanan dan juga stabilitas sistem keuangan. Nah, sebagai bagian dari pengawas industri, OJK ini juga berperan untuk turut mengawasi dan juga turut memberikan panduan terhadap bank bagaimana sih cara menyusun suatu rencana aksi pemulihan, bagaimana kita bisa mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Nah, OJK dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengawasi industri keuangan, salah satunya perbankan, ini supaya dapat mencari tahu sih sebenarnya langkah preventif maupun korektifnya tuh seperti apa yang ada di perbankan yang sudah diset supaya tidak berdampak secara langsung terhadap stabilitas sistem keuangan di negara. Jadi memang mengapa penting bagi OJK? Karena OJK ini memiliki salah satu fungsi untuk pengawasan. Jadi tindak lanjut penanganan masalah di bank itu sangat penting supaya bisa diintegrasikan juga dan supaya bisa disusun rencana yang lebih baik lagi gitu untuk dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, tujuan utama dari penerbitan POJK 5 ini sebenarnya sebagai salah satu guidance gitu, apa saja sih yang butuh kita cek di rencana aksi pemulihan dan juga kalau misalnya sampai bank itu harus mengaktifasi rencana aksi pemulihan bank harus melakukan apa gitu. Jadi memang tujuan utama dari POJK 5 ini selain tadi mendukung untuk menjaga stabilitas keuangan, ini juga sebagai salah satu bentuk guidance yang diberikan OJK bagaimana perusahaan itu dapat menyusun panduan atau rencana aksi pemulihan bank yang lebih terstruktur, baik dan bisa diintegrasikan dengan industri-industri lainnya. Ya, terima kasih Bu Jacqueline untuk jawabannya. Kita akan masuk ke sesi yang selanjutnya. Kita punya pertanyaan dari Bapak Agus Masyuri, ditujukan kepada Bapak Iwan. Pertanyaannya ada dua, Pak. Yang pertama, bagaimana simulasi terkait stabilitas perbankan dari bank perantara, OJK, LPS, BI, dan KSSK berpengaruh pada pembentukan kebijakan? Ya. Kemudian yang kedua, mengapa diperlukan perubahan dalam regulasi terkait pengawasan bank sesuai dengan UU P2SK dan kondisi terkini? Ya. Simulasi terkait status stabilitas ya. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang P2SK ya, penguatan dan pengembangan sektor keuangan.
itu ada bagian yang mengatur dengan detail mengenai hubungan antar institusi. Jadi dalam krisis, kita bicara selalu dalam krisis ya, karena kalau nggak krisis lebih gampang ngatur, tapi kita bicara dalam krisis. Dalam krisis itu nanti yang namanya OJK, LPS, BI, dan KSSK akan punya hubungan antar institusi, di mana nanti pada ujungnya salah satunya adalah akan muncul bank perantara sebagai bank yang akan meneruskan aktivitas bank yang bermasalah. Jadi kita bilang kalau di dalam konstelasi perbankan, bank perantara itu namanya good bank. Nah, pertanyaannya bagaimana simulasi? Jadi simulasi ini from time to time, dari waktu ke waktu memang harus dilakukan di dalam koordinasi KSSK. Dan dari situ nanti bisa muncul berbagai kebijakan yang paling umum. Yang pertama ditentukan biasanya adalah penetapan satu bank sebagai bank dalam pengawasan. Jadi itu adalah salah satu keputusan yang dihasilkan dari simulasi antara OJK, LPS, BI, dan KKSS sendiri. Jadi ini kaitannya dengan pembentukan kebijakan. Jawabannya kemudian berarti adalah simulasi ini perlu dilakukan dan from time to time harus dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan sebelum permasalahannya menjadi lebih baik. Jadi jawabannya adalah itu harus dilakukan dengan tepat waktu dan tepat prosedur. Yang kemudian kedua, mengapa diperlukan perubahan dalam regulasi? Jadi yang paling penting disampaikan di sini, perubahan dalam regulasi yang kita bicarakan adalah mengenai ketentuan RP ya. Contoh lihat kenapa yang awalnya hanya diberlakukan untuk sistemik bank, sekarang juga dilakukan di semua bank. Jadi kalau dilihat timeline-nya di 2017 itu ada POJK yang mengatur mengenai kewajiban bank sistemik untuk membuat rencana keuangan. Itu bagian dari Undang-Undang 2016 itu, Undang-Undang mengenai penanganan dan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Di 2023 muncul Undang-Undang P2SK. Itu salah satu amanatnya adalah memperkuat pengawasan bank dalam kaitan dengan situasi di luar makroekonomi, terutama yang tadi saya sampaikan depan yang sangat potensial sehingga dapat menyebabkan krisis dapat terjadi anytime. Jadi perubahan ini sebetulnya adalah antisipasi dari situasi terkini di luar, di mana kita sekarang bergerak dalam environment VUCA situation, the only certainty adalah uncertainty, sehingga dari sisi regulator kebijakan ini harus dilihat sebagai standpoint yang konservatif untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Jadi jawabannya adalah mengapa diperlukan, karena situasinya membutuhkan ini. Jadi itu kira-kira aja. Ya, baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Kita saat ini sudah memiliki juga pertanyaan untuk Ibu Jacqueline. Pertanyaannya dari Bapak Frans Sinaga. Pertanyaannya adalah, bagaimana GRC melakukan mekanisme pengawasan internal hingga bank dianggap telah melakukan proses resiliensi dan sistemik, dan seperti apa parameter evaluasi tersebut? Oke, baik. Mungkin kita coba run through lagi tadi terkait dengan pertanyaannya. Itu bagaimana GRC melakukan mekanisme pengawasan internal hingga bank dianggap telah melakukan proses resiliensi dan sistemik, dan seperti apa parameter evaluasi tersebut. Nah, oke, mungkin untuk pertanyaan ini kita coba bagi menjadi dua sesi. Jadi bagaimana GRC melakukan mekanisme pengawasan internal bank gitu. Jadi sebenarnya bukan GRC melakukan mekanisme pengawasan internal, tapi GRC itu merupakan suatu konsep keseluruhan di mana adanya keterkaitan antara governance, objektif, ada risk di tengahnya, dan juga ada terkait dengan compliance. Jadi dengan implementasi GRC bukan hanya pengawasan internal bank justru, tapi terkait dengan starting point dari menetapkan tujuan, menetapkan objektif, yang dimana objektif itu pasti kita ada risk-nya,
risk itu diidentifikasi, diawasi, dimonitor, dimitigasi, dan dari internal audit atau pengawasan internal akan mengecek apakah resiko ini telah dimitigasi dengan baik, kontrolnya efektif atau tidak, apakah kita tetap on track sesuai dengan arah strategis atau objektif yang telah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya. Jadi GRC ini suatu keseluruhan dan mekanismenya adalah tadi apabila ada objektif, pasti kita ada risk tersebut harus kita, risk dan juga ada opportunity-nya, dan risk dan opportunity tersebut kita perlu identify, kita perlu untuk analisis juga untuk menentukan mitigasinya seperti apa, dan nantinya pengawasan itu akan mengecek kembali apakah telah sesuai, apakah dia bisa teratasi dengan baik, apakah kontrolnya cocok atau tidak. Nah, proses resiliensi itu merupakan hasil akhir, jadi bukan proses resiliensi itu sebagai bagian, tapi resiliensi bank itu adalah goals akhirnya. Jadi dengan melakukan implementasi GRC, kita diharapkan dapat menciptakan atau dapat mendukung resiliensi atau ketahanan dari bank tersebut. Nah, untuk terkait dengan sistemik atau tidak, sebenarnya OJK telah mengeluarkan ada indikator-indikatornya ya Pak ya, untuk sistemik itu seperti apa sih, apa saja yang dapat dikatakan sistemik, pembagiannya seperti apa, itu dari OJK. Nah, kalau misalnya parameter tadi dari evaluasi, mungkin terkait dengan evaluasi dari pengawasan internal. Jadi biasanya perusahaan itu memiliki parameter-parameter tertentu, bisa jadi kalau terkait dengan resiko sendiri, kita pasti udah tahu nih, ada risk appetite perusahaan, ada risk tolerance, ada risk capacity. Nah, parameter-parameter tersebut itu dievaluasi seiring dengan perubahan adanya pergeseran objektif atau perubahan dari kondisi bank itu tersendiri, baik dari internal maupun eksternal. Nah, pengawasan atau parameter-parameter tersebut perlu dicek lebih lanjut apakah masih cocok dan sesuai. Nah, kaitannya dengan rencana aksi pemulihan bank, tentunya rencana aksi pemulihan bank ini memiliki beberapa opsi dan juga ada beberapa indikator. Nah, indikator-indikator tersebut yang perlu terus diperbaharui, dan dalam konteks pengawasan internal tentunya indikator-indikator ini perlu dicek apakah masih sesuai, apakah masih cocok, atau kita perlu perbarui lebih lanjut. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Jacqueline untuk jawabannya. Artinya kalau melihat dari sisi resiliensi itu sendiri, itu merupakan end goal-nya seperti itu ya, yang mana memang dalam upaya implementasinya itu salah satu ya GRC ini yang perlu diperhatikan begitu ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya di sesi 3 kita sudah memiliki pertanyaan dari Ibu Lina. Pertanyaan ini akan dibantu jawab oleh Bapak Iwan. Pertanyaannya adalah, apakah pihak bank diperbolehkan menyampaikan rencana aksi pemulihan yang telah disubmit dan disetujui oleh pihak OJK kepada pihak eksternal lainnya seperti LPS ataupun pihak investor potensial lainnya? Apakah ada konsekuensi hukum bila hal tersebut telah di-share dan diketahui oleh pihak lain dalam rangka asesmen bisnis bank yang bersangkutan? Mungkin bisa dibantu jawab, Pak? Iya, Cik. Jadi pemahaman kami adalah rencana aksi pemulihan ini adalah dokumen yang disebut sebagai bank dokumen. Dokumennya bank ya. Jadi dokumennya bank ini dalam banyak kasus dalam banyak ketentuan adalah milik bank dan pengawasnya, otoritas pengawasnya, yaitu OJK ya. Jadi yang paling aman sebetulnya kalau namanya rencana aksi pemulihan ini hanya boleh diketahui oleh bank dan pengawasnya, kecuali pengawasnya ataupun OJK mempunyai kepentingan untuk men-share ya dokumen ini kepada pihak lain, misalnya LPS. Jadi selama RAP ini sudah disetujui oleh OJK, maka ini sudah jadi dokumen bank yang terikat hanya untuk kepentingan bank dan pengawasnya. Jadi ini nanti harus dikonfirm tentunya dengan pihak OJK, tapi pengalaman kami adalah seperti itu, karena dokumen ini adalah dokumen yang sifatnya sebetulnya adalah rahasia. Jadi sebetulnya kalau tadi dibilang bahwa rencana pemulihan itu nanti adalah milik seluruh karyawan di bank, itu sebetulnya bukannya dokumen yang miliknya, tapi spiritnya. Karena kita mesti ingat bahwa ada level of understanding
orang di level tertentu untuk memahami dokumen. Jadi kita harus sangat berhati-hati untuk mendistribusikan dokumen hanya kepada pihak yang punya level of understanding ataupun tingkat pengetahuan yang memadai untuk memahami dokumen yang disampaikan. Karena kalau enggak malah jadi mislead ya. Jadi jawabannya seperti itu. Konsekuensi hukum ya tentunya kalau memang itu dianggap bahwa itu adalah dokumen yang hanya boleh diketahui oleh bank dan otoritas atau OJK, maka tentu ada konsekuensi hukum. Konsekuensi hukumnya adalah pemunculan informasi yang tidak semestinya. Kemudian apakah hasil stress test yang dilakukan harus mengenai seluruh trigger level yang sudah ditetapkan? Ya. Jadi hasil stress testnya ini harus dilakukan mengenai seluruh trigger level. Nah, trigger level ini harus diingat ya, trigger level ini harus dibuat bukan trigger level yang bisa dicapai dengan mudah supaya pas ya. Justru trigger level ini harus dibuat sedikit lebih sulit daripada yang sudah ditentukan, sehingga kita bisa punya level of alertness ataupun tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi. Ya. Jadi simplisnya adalah kalau kita bilang kita punya sensor panas ya, yang kita set panasnya itu rendah, nanti bisa-bisa kan udah jadi panas besar kita nggak tahu sudah terjadi kebakaran. Jadi memang trigger level ini harus di-set ke satu level yang cukup tinggi, yang masih bisa dicapai, tapi tidak mudah dicapai sehingga kita harus selalu waspada. Jadi trigger level ini adalah instrumen untuk membangkitkan kewaspadaan bank atas potensi terjadinya krisis. Oke, siap. Baik, saya rasa sudah cukup menjawab ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Untuk berikutnya kita ada pertanyaan untuk Ibu Jacqueline dari Bapak Cahya Irawadi. Ini ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama, POJK 5 ini saya pribadi melihat bahwa OJK ingin dapat pemetaan kondisi bank dan antisipasi adanya bank yang kelihatan sehat tapi kemudian menjadi gagal atau sistemik. Apakah demikian? Karena ini rencana aksi pemulihan, ada kemungkinan bank membuat rencana yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Apakah ada hints untuk Dewan atau komite melakukan reviewnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk penetapan indikator pada penyusunan RP menggunakan berbagai indikator untuk 4 area sebagai trigger, yaitu permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset. Indikator tersebut karena rasio akan saling mempengaruhi. Apakah memungkinkan bank menggunakan salah satu indikator yang dijadikan core dalam stress test? Indikator lainnya mengikuti core indikator yang sudah dipilih. Silakan Ibu Jacqueline. Oke, mungkin izin kita jawab dulu tadi ya yang pertama ya terkait dengan sebenarnya PJK 5 ini tuh ada hint-nya nggak sih? Bisa jadi kan bank tidak menyusun suatu rencana aksi yang tidak relevan. Nah sebenarnya salah satu yang jadi concern atau salah satu yang dimandatkan OJK kepada direksi dan juga Dewan Komisaris adalah memastikan bahwa rencana aksi pemulihan yang disusun itu relevan. Relevannya seperti apa? Kita bisa cek misalnya pada komponen rencana aksi pemulihan ini ada 4 bagian besar. Jadi kita harus petakan dulu pasti posisi bank seperti apa, kita harus cek dulu oh dia asetnya seperti apa, dia cakupan wilayahnya seperti apa, lalu ada beberapa opsi pemulihan yang tadi seperti sudah disebutkan ada beberapa indikator-indikator. Nah apakah ada hint-nya? Tentu saja hint-hintnya di indikator-indikator itu merupakan indikator minimum yang dipersyaratkan di POJK 5. Jadi dari sekian banyak indikator yang mungkin kita bisa pakai, ada 4 indikator minimum yang digunakan, yaitu tadi terkait dengan permodalan, terkait dengan likuiditas, rentabilitas, dan juga kualitas aset. Nah, 4 indikator ini biasanya menjadi hint-hint utama yang akan dicek. Itu termasuk trigger levelnya. Tadi seperti Pak Iwan sempat sampaikan, trigger level itu sebenarnya memberikan early warning system. Jadi early warning system ini kalau misalnya kita udah kena di 1 tingkat atau di 2 tingkat, bisa menjadi bisa menjadi suatu kita harus berhati-hati nih, kita sudah mau mencapai level-level tertentu yang mungkin perlu kita aktifasikan untuk rencana aksi pemulihannya. Nah, hint yang di sini mungkin dimaksud untuk review internal mungkin kali ya. Jadi selama dipastikan bahwa pertama kondisi banknya sudah tercapture dengan baik, jadi memang benar-benar kondisi-kondisi yang sudah sesuai.
terkait dengan beberapa indikator tadi, pastinya pada saat kita menyusun pun sudah lebih baik. Nah, terkait opsi pemulihan yang disusun, ada salah satu tahapan yang penting, yaitu kita melakukan stress test. Sebenarnya tadi stress test ini tujuannya kita menguji coba gitu, apakah benar-benar indikator-indikator yang sudah kita tetapkan atau trigger level yang sudah kita tetapkan ini cocok, sesuai atau tidak. Jadi dewan atau komite yang ada di internal perusahaan bisa melakukan pengecekan melalui stress testing itu sebenarnya sebelum kita melihat secara keseluruhan dari rencana aksi pemulihannya. Nah, kalau misalnya terkait pertanyaan yang kedua, apakah kita bisa milih salah satu indikator menjadi core? Sebenarnya kalau secara konsep memungkinkan, asalkan 4 indikator yang dipersyaratkan dari OJK itu tetap ada di dalam rencana aksi pemulihan. Gitu. Jadi 4 indikator ini minimum, kalau misalnya salah satu dijadikan core dan yang lain itu akan mengikuti, tentu saja bisa karena pastinya ada dependensi antara salah satu indikator dengan indikator-indikator lainnya. Itu mungkin seperti itu, Cia. Oke, siap. Terima kasih Ibu Jacqueline. Selanjutnya kita masih punya banyak banget pertanyaan nih Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan untuk Bapak Iwan. Pertanyaannya adalah, misalkan ada bank konvensional yang memiliki usaha unit syariah yang kemudian dilakukan resolusi oleh LPS melalui bank perantara, apakah bisa dijelaskan mekanisme resolusinya karena berpotensi tumpang tindih nantinya? Mungkin saya ulangi sekali lagi ya Pak ya? Ya, cukup ya. Oke, siap. Jadi sebetulnya nih subjeknya udah lebih jauh daripada yang kita bahas hari ini ya. Oke. Jadi kita hari ini baru bahas ke rencana pemulihan, ini sudah bicara mengenai keberadaan bank perantara. Nah, saya nggak mau salah jawab nih di sini nih, karena ini adalah wilayah yang sudah masuk ke resolusi, ada KPSK, ada LPS, ada OJK, ada Bank Indonesia juga ya. Jadi jawaban globalnya adalah bahwa kita bicara mengenai rencana pemulihan itu hanya berlaku untuk bank yang belum masuk dalam penanganan LPS. Jadi jawabannya adalah bahwa untuk yang ini harus, untuk kasus yang tadi ya, ini harus dikonsultasikan dengan LPS gitu. Oke. Ya, karena memang ini kan banknya sudah masuk resolusi nih. Nah, jadi artinya memang harus ada konsultasi dengan LPS ya, dulu begitu ya Pak ya? Karena bank yang disebutkan dalam contoh ini, unit syariah ini dia sudah dalam resolusi, jadi tentunya, dan ini kan unit syariah ya, bukan bank syariah yang memiliki izin sendiri ya. Jadi ini kaitannya nanti dengan LPS karena ada dua aspek nih. Satu mengenai resolusi unit bank syariah sendiri, kemudian kedua adalah efek konsolidasinya, karena tentu kan nanti ini kan dikonsol dengan bank besarnya. Ya, jadi kita nggak bisa jawab ini, biar ini dikonsul ke LPS ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Untuk yang selanjutnya, kita punya pertanyaan dari Bapak Ferdi Saldoni. Ini ditujukan untuk Bapak Iwan juga. Pertanyaannya adalah, dalam POJK ini diatur bahwa utang atau investasi yang berkarakteristik modal dari pihak lain sehubungan dengan penerapan opsi pemulihan berupa kewajiban mengubah kewajiban tertentu menjadi modal bank yang mengikutsertakan pihak lain dalam rencana aksi pemulihannya. Dilarang memiliki pihak lain atau investor retail. Apabila bank ini misalnya masuk dalam kategori bank sistemik sebelum berlakunya POJK nomor 5 tahun 2024, memiliki utang atau investasi dari pihak lain yang berasal dari investor retail, apakah kepemilikan utang atau investasi tersebut menjadi tidak sah? Benar ya. Jadi sebenarnya gini, ini penekanannya kalau yang opsi konversi utang atau investasi menjadi yang berkarakteristik modal menjadi modal, ini adalah pilihan ketiga dari opsi pemulihan ya. Jadi sekali lagi kita bilang opsi pemulihan yang pertama itu adalah berasal dari pemegang saham pengendali atau pemegang saham pengendali terakhir, PSP atau PSBT, itu yang pertama. Yang kedua dalam bentuk konversi utang yang memiliki karakteristik modal ataupun kebijakan lain seperti pembatasan dividen ya. Itu juga menyangkut pemegang saham pengendali atau pemegang saham pengendali terakhir. Nah, kalau udah bicara
modal bank yang mengikut sertakan pihak lain, maka ini sebetulnya adalah pilihan terakhir di mana pemahaman kami kalau udah bicara pihak lain, maka ini tentu juga harus melalui proses fit and proper di OJK, karena apalagi kalau pihak lain itu nanti menjadi bank yang sah pengendali ya, karena kan kita tahu kalau di bank itu kepengurusan dan kepemilikan itu semuanya harus melalui fit and proper. Pertanyaannya, apakah bank yang memiliki kewajiban tertentu ini adalah kewajiban yang dimiliki oleh investor retail? Maka pemahamannya sebetulnya adalah bahwa investor yang kewajiban investor retail itu tidak boleh dikonversi menjadi modal, karena sekali lagi kepemilikan bank ini hanyalah ditujukan untuk pihak yang punya kompetensi melakukan pengawasan dan menjalankan bank. Investor retail tidak termasuk itu. Yang kedua, bahwa pada akhirnya kalau ada investor lain yang nanti masuk sebagai pemegang saham setelah melalui proses ini, maka sebelumnya harus melalui proses fit and proper di OJK. Ya, jadi memang ini dasarnya kenapa utang atau investasi dari pihak lain yang berasal dari investor itu nggak boleh di-convert. Karena investor itu dianggap tidak memiliki kapasitas untuk mengelola dan menjadi pemilik bank. Oke, jadi sudah cukup clear begitu ya Ya. Pak ya. Baik. Untuk selanjutnya kita ada pertanyaan juga dari Bapak Syauki Ezra. Pertanyaan ini akan ditujukan kepada Ibu Jacqueline Jura. Pertanyaannya adalah, kondisi existing saat ini, perbankan pastinya sudah tidak asing dengan risiko keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah risiko keuangan yang teridentifikasi sudah cukup sebagai trigger pembangunan konsep resilience yang dimaksud pada POJK 5 ini? Atau apakah ada key point lainnya yang justru membedakan konteks ini dengan hal-hal yang sudah termaktub dalam konsep pelaksanaan risk management saat ini incumbent? Silakan Ibu. Ya, oke. Mungkin kita coba bagi dari 2 section lagi. Tadi Oke. terkait dengan existing banking pasti sudah mengidentifikasi resiko, khususnya terkait resiko keuangan. Ada 8 kategori resiko yang memang sudah dipersyaratkan di OJK, khususnya beberapa terkait keuangan, ada likuiditas dan juga yang lainnya. Nah, tentunya sebenarnya bukan merupakan apakah resiko keuangan sudah diidentifikasi, sudah pasti kita ngebangun konsep resilience itu fix atau tidak, karena biasanya ini akan many to many. Jadi konsepnya mungkin yang sedikit berbeda. Jadi untuk resiko keuangan yang diidentifikasi itu memang salah satu langkah yang memang kita sudah inisiasikan, kita sudah cek, oke, kita sudah tahu nih ada resiko-resiko apa aja. Nah, yang di POJK 5 ini, khususnya terkait trigger level, sebenarnya mirip dengan konsep key risk indicator. Jadi, ada nggak sih indikator-indikator yang bisa kita cek, yang bisa kita jadikan bahan untuk kita dapat early warning system, supaya resiko tersebut tidak terjadi. Jadi, resikonya kita sudah identifikasi, trigger levelnya itu merupakan apa saja sih komponen-komponen atau apa saja sih alert-alert yang bisa kita cek sebelum resiko tersebut terjadi. Jadi trigger level yang dimaksud di POJK 5 ini merupakan komponen pendukungnya gitu. Jadi resikonya sudah diidentifikasi, yang sebelumnya sudah dilakukan, dan trigger levelnya kita tentukan nih. Kira-kira apa saja sih yang bisa kita pantau terlebih dahulu supaya resiko-resikonya tidak terjadi gitu. Jadi pembedaan konteksnya sebenarnya di wilayah itu. Nah, terkait dengan trigger levelnya pasti tadi indikator-indikator yang sudah di-set itu jadi indikator-indikator priority yang perlu disiapkan oleh bank. Mungkin ada tambahan dari Pak Iwan? Ya, ini agak berisiko. Jadi pertanyaan mengenai apakah ada key point lainnya yang justru membedakan konteks ini dengan hal lain. Jadi sebetulnya kalau kita melihat POJK 05 ini ya, rencana pemulihan ya. Rencana pemulihan ini itu adalah konsep yang disebut sebagai konsep menyiapkan rekapitalisasi atau penguatan modal bank pada saat terjadinya krisis. Ya. Jadi untuk kita yang pernah ingat di krisis keuangan Asia ya 99 sampai 2000 sekian ya. Jadi
hari itu ada lembaga namanya BPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Pada hari itu ada bank-bank yang diambil alih dan kemudian dijadikan bank rekapitalisasi. Nah, jadi yang namanya rencana pemulihan yang sekarang kita bahas di BJ 05 itu sebetulnya adalah exactly sama dengan rencana rekapitalisasi yang dibuat di saat BOPR. Tapi ini kita buat sekarang ini, bank diminta untuk membuat sebelum terjadinya krisis. Jadi key point yang justru membedakan itu adalah bahwa POJ 05 ini adalah upaya untuk membuat perbankan menyiapkan rencana pemulihan sebelum terjadinya krisis. Karena kalau di tahun 99-2000 itu BPN nggak punya waktu melakukan ini, sehingga kita baru melakukan itu. Saya ada di BPN hari itu, kami baru melakukan itu pada saat terjadi krisis. Jadi ini adalah key point yang harusnya menjadi sesuatu yang boleh dibilang hal yang penting, bukan hanya untuk otoritas, tapi juga untuk bank. Karena kita menyiapkan diri supaya menjadi apa yang dibilang sama Ibu Jacqueline tadi, supaya resilient menghadapi krisis, supaya kita tangguh, karena kita sudah menyiapkan semua rencananya jika terjadi krisis. Jadi itu key point-nya sebetulnya untuk Pak Syaugi Esra. Ya, oke, siap. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ada dari Bapak Alvin Chandra. Pertanyaannya akan ditujukan kepada Bapak Iwan juga. Pertanyaannya adalah terkait penyusunan trigger level, apakah terdapat best practice untuk pendekatannya, Pak? Selain menggunakan risk profile bank, bagaimana dengan data yang tidak terdapat pada risk profile bank? Oke, ini nanti trigger level ini pendapat kami ini adalah bukan one size fits all ya. Jadi ini bukan pendekatan yang berlaku umum nih, karena memang masing-masing bank itu kan punya karakteristik berbeda-beda ya. Jadi misalnya bank yang punya profil DPK berbunga rendah, itu kan level liquidity coverage ratio-nya bisa dipakai angka yang lebih rendah dibandingkan bank yang tidak punya dana pihak ketiga yang murah ya. Jadi memang nantinya kalau menyusun trigger level itu kita mesti lihat satu persatu setiap bank, karakteristiknya seperti apa, bagaimana struktur asetnya dia, di market yang mana dia bermain, bagaimana situasi kompetisinya, bagaimana kerja ke masa depan. Jadi jawabannya adalah bahwa ini nanti harus dilihat satu persatu sesuai yang disebut tadi ya, risk profile, tapi bukan berhenti di situ, karena risk profile adalah statik ya. Risk profile itu statik kan. Yang lebih dynamic adalah bagaimana situasi persaingannya, kemudian bagaimana outlook ke depan, dan nanti dari situ kita bisa menemukan trigger level yang tepat ya. Tapi intinya adalah tadi kita udah bicara, Ibu Jacqueline juga lupa, trigger level ini penting sebagai early warning ya, karena kalau kita nggak bikin trigger level, kita tuh nanti terlena, bank tuh terlena sampai suatu saat tiba-tiba krisis terjadi. Ya, jadi jawabannya ini penyusunannya nanti tidak melalui pendekatan best practice ya, tidak melalui pendekatan yang one size fits all, tapi idealnya ini melalui pendekatan yang sangat kasusistis. Oke. Artinya nantinya harus kembali lagi ke banknya sendiri gitu ya Pak ya, kondisinya, karakteristiknya begitu ya Pak ya. Oke. Kalau kita lihat di penyusunan RT kan di awal tuh setelah latar belakang bank kan kita bicara mengenai keterkaitan bank dengan anak perusahaannya, dengan industri lain dengan perusahaan lain di industrinya. Disitulah nanti kita bisa melihat sampai sejauh mana bank itu punya level of ketergantungan terhadap market. Ya, jadi di situ nanti kita bisa lihat masing-masing itu punya trigger level beda-beda pasti. Oke, baik. Artinya sebelum nanti menentukan trigger level harus ada assessment dulu ya Pak ya, ya untuk menentukan kan kalau di prosesnya cakupannya trigger levelnya di ujung ya. Jadi kalau di prosesnya kan kita udah sampai ke rencana pemulihan, kita harus buat trigger level untuk kapan rencana pemulihan itu akan dijalankan. Jadi kan RP itu sebenarnya adalah living document yang belum akan dijalankan. Dia akan dijalankan pada saat krisis ya. Nah, sebelum krisis kita taruh lagi trigger level dulu supaya kita tahu, oke, mungkin di sini kita harus siap-siap melakukan tadi rencana pemulihannya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Untuk selanjutnya kita punya pertanyaan dari Bapak Indra Pratama. Pertanyaan untuk Ibu Jacqueline.
Mengingat POJK ini mengatur terkait recovery plan oleh OJK, hal ini sejalan juga dengan UU P2SK yang juga mengatur tentang resolusi plan oleh LPS. Apakah dapat dijelaskan apa keterkaitan serta perbedaan antara recovery plan dan resolusi plan dan perbedaannya dalam implementasi bank? Oke. Ya, mungkin sebelum kita tanya, kira-kira keterkaitannya seperti apa, mungkin kita akan coba scooping dulu ya, mana recovery plan, mana resolution plan. Nah, seperti yang kita tahu, untuk recovery plan ini, jadi apabila terjadi sesuatu, misalnya ada gangguan, ada disrupsi, bagaimana bank itu bisa pulih lagi ke kondisi normal, dalam hal ini kacamata keuangannya. Nah, apabila ternyata dia tidak bisa atau gagal kembali pulih ke kondisi normalnya, baru itu masuk ke resolution plan gitu. Bagaimana LPS di sini kacamatanya meresolusikan atau memulihkan kembali nih banknya itu seperti apa. Jadi sebenarnya untuk kacamatanya sedikit berbeda, tapi apakah ada keterkaitan? Tentunya pasti. Karena ini merupakan satu sequence jalur, jadi dari kondisi normal, tiba-tiba ada disruption, kita harus recover-nya seperti apa, itu rencana aksi pemulihan, tapi kalau misalnya kita tidak recover lagi, nah ini baru ada resolution plan tambahan dari LPS. Nah sebenarnya untuk recovery plan ini mandatnya juga akan dilaporkan ke kedua belah pihak, baik dari sisi OJK dan juga LPS, supaya LPS juga mendapatkan gambaran yang lebih clear terkait dari recovery plan, lalu resolution-nya harus seperti apa. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Bu Jacqueline. Artinya dua hal ini antara recovery dan juga resolusi tadi adalah dua hal yang saling melengkapi begitu ya, karena sekuensial prosesnya. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita masih ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya dari Bapak Ardiansyah dari PT Indah Logistik, Pak, ditujukan kepada Bapak Iwan Sumokto. Pertanyaannya yang pertama, apabila ada kondisi terkait pemenuhan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal dengan contoh sebagai berikut. Instrumen yang dimaksud tersebut dimiliki oleh bank dengan masa jatuh tempo pada 31 Juni 2008, namun bank baru bisa memenuhi kembali di 30 September 2028 yang berakibat pada kekosongan beberapa bulan. Apakah kondisi kekosongan ini diperbolehkan secara peraturan POJK 5 tahun 2024 ini? Ya, jadi kekosongan ini tentu tidak diperbolehkan ya. Jadi kan kekosongan ini nanti harus ditutup oleh sumber dana dari pihak lain. Okay. Karena memang dalam konteks rencana pemulihan itu kita sudah harus bisa mengatur dan melihat posisi likuiditas bank itu nanti seperti apa pada saat kita melakukan pengamatan atau observasi. Jadi jawabannya ini harus ditutup dengan sumber dana pihak lain, bridging disebutnya ya, sampai dengan instrumen tersebut nanti bisa dimiliki oleh bank. Karena kalau nggak kosong, jadi kekosongan itu harus diisi dan tidak diperbolehkan untuk tetap kosong. Oke. Jadi anytime itu harus ada at anytime ya. Jadi setiap saat itu harus ada pengisinya. Oke, baik. Jadi itu sudah langsung terjawab ya, memang tidak boleh kosong seperti itu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya kita masih punya pertanyaan dari Bapak Nanang Harijanto. Pertanyaannya akan ditujukan kepada Ibu Jacqueline. Pertanyaannya adalah, dapatkah diberikan contoh bagaimana penetapan trigger level dan opsi pemulihan terhadap indikator yang digunakan dalam rencana aksi pemulihan? Oke, jadi tadi misalnya kita ambil contoh seperti yang kita tahu ada minimum indikator-indikatornya, let's say per modalan, likuiditas, aset, dan juga satu laginya. Nah, gimana sih cara kita menetapkan trigger level? Sebenarnya ini mungkin saya kasih contoh analogi, misalnya kita mau mendeteksi adanya tsunami atau gempa. Kita tahu kita memiliki resiko tsunami atau gempa, dalam hal ini merupakan salah satu indikator, misalnya indikator permodalan. Nah, tsunami atau gempa itu kita tahu bahwa pasti ada tanda-tandanya
pasti kita tahu ada gejalanya terlebih dahulu, apakah sebelum tsunami itu ada gempa terlebih dahulu, atau sebelum gempa misalnya burung-burung yang berterbangan, atau misalnya ada lagi evakuasi dari binatang-binatang yang di dalam hutan ke tempat yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya konsep trigger level seperti itu. Jadi sebelum tsunami terjadi, kita bisa melihat ada beberapa activity yang men-trigger terjadinya tsunami sebenarnya, baik secara direct maupun tidak direct gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil case tadi, misalnya tsunami, kita tahu nih, oh kalau misalnya ada burung-burung berterbangan tiba-tiba di pegunungan atau dekat pantai khususnya, berarti apakah mungkin bisa jadi potensi terjadi tsunami, satu. Atau tiba-tiba setelah kita cek, oh burung-burungnya berterbangan tapi tidak terjadi follow-up action, mungkin stop di situ. Tapi kalau misalnya ternyata ada follow-up action, misalnya kita tahu ada hewan-hewan liar mulai evakuasi, misalnya mereka mulai dari dataran rendah ke dataran lebih tinggi, kita mesti lebih concerning lagi, oh ini trigger level kedua nih, ini warning kedua, jangan-jangan bisa jadi terjadi si tsunami. Lalu kita misalnya akan cek lagi, bisa nggak ya kita dapat lagi nih tanda-tanda lainnya, misalnya tiba-tiba terjadi gempa dulu. Gempa di wilayah tersebut, oke ini salah satu trigger lagi nih, salah satu warning lagi. Dan mungkin yang terakhir kita bisa lihat, oh airnya tiba-tiba langsung surut, gitu. Tiba-tiba sudah jauh dari bibir pantai. Nah itu kan berarti semakin lama escalate trigger warningnya. Itu pun juga sama ke indikator-indikator dari rencana aksi pemulihan. Sebenarnya masing-masing masing-masing indikator itu memiliki karakteristik yang unik. Misalnya permodalan bisa dilihat dari rasio-rasio tertentu, liquidity dari rasio-rasio tertentu. Nah, yang dipantau adalah pergerakan dari komponen-komponen di rasio tersebut. Gitu. Nah, komponen-komponen rasio tersebut bisa ditarik mundur lagi sejauh apa, itu tergantung mungkin kaitannya dengan pertanyaan yang tadi ya Pak ya. Kalau misalnya kita nggak ada datanya, sejauh apa sih kita bisa tarik trigger levelnya? Mungkin seperti itu, karena kalau misalnya contoh direct mungkin kita agak sulit ya Pak ya, karena mesti melihat case by case-nya, tapi untuk analoginya mungkin mudah-mudahan bisa menjawab untuk pertanyaan yang ini. Oke, terima kasih Bu Jacqueline. Saya rasa cukup clear gitu ya. Pada akhirnya nanti memang harus ada asesmen yang komprehensif dulu sampai kita tahu oke, triggernya ada beberapa indikator, kemudian di level mana saja begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Untuk yang di sesi selanjutnya kita ada pertanyaan dari Bapak Rian Aji Saputra. Nanti akan dibantu jawab oleh Bapak Iwan. Pertanyaannya adalah terkait dengan pemenuhan kewajiban oleh PSP atau PSPT dalam bentuk simpanan dan atau instrumen utang, apakah dalam laporan recovery plan bank diwajibkan untuk menghitung estimasi atas pemenuhan kewajiban yang dimaksud? Jika iya, bagaimana metode perhitungan yang ideal mengingat hal ini cukup sensitif bagi PSP atau PSPT? Ya, Pak siapa? Dari Bapak Rian. Ya. Pak Rian betul ya. Jadi ini pertanyaannya betul sekali bahwa rencana pemulihan ini sebetulnya sangat sensitif kepada pemegang saham, ya karena pada ujungnya rencana pemulihan ini akan membuat pemegang saham punya kewajiban untuk mengikatkan diri melakukan penambahan modal dalam hal terjadinya krisis. Nah, apakah ini akan masuk dalam laporan recovery plan? Ya, karena dalam recovery plan itu nanti jika terdapat indikator yang membutuhkan tambahan modal, dalam hal ini paling penting indikator cukup modal ya, maka tentu PSP atau PSPT harus meningkatkan diri untuk menutup kekurangan itu melalui sebelum masuk jadi modal ya, melalui instrumen utang ataupun instrumen pinjaman lainnya yang bersifat seperti equity. Ya, jadi ini jawabannya harus dan wajib untuk dihitung estimasinya, karena inilah nanti yang menjadi dasar apakah rencana pemulihan itu bisa disetujui atau tidak oleh OJK. Oke, Ya, jadi wajib dihitung wajib ya Pak ya? Karena ini exercise-nya ya, kalau kami pemahaman kami ya, exercise-nya ya, rencana pemulihan ini bukan cuma sekedar is a matter of administrative saja loh, ini bukan cuma soal menghitung berapa kebutuhan ya, tapi setelah ada kebutuhannya pemegang saham harus punya komitmen nih. Makanya kan di salah satu
seks ada satu proses dari rencana pembulaan itu harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS. Ya. Oke. Jadi memang ini seharusnya disetujui dan memang ini sensitif karena rencana pembulaan itu pada akhirnya adalah kesediaan PSP atau PSPT untuk mengikat diri melakukan tambahan modal jika bank masuk dalam situasi krisis yang sudah diperkirakan sebelumnya melalui pembuatan rencana pembulaan. Oke, baik. Artinya balik yang tadi Pak Iwan sudah sampaikan, ini bukan cuma secara administratif aja Iya. untuk pemenuhan ya Pak Betul. ya. Tapi memang karena ada testingnya juga, Iya. memang ini disiapkan untuk bisa diimplementasikan ketika Betul. Jadi ada itu poinnya. krisis. Jadi itu bisa diimplementasikan karena tadi kan kita bilang di salah satu materi yang sebelumnya disampaikan ya, setelah RP itu dibuat udah harus ada pula analisa hambatan dan pelaksanaan. Ya, karena kalau bisa jadi nih rencananya bagus, begitu dianalisa susah jalan, nah, itu mesti balik lagi tuh. Nggak bisa cuma bikin rencana tapi nggak bisa dilaksanakan. Ya, jadi memang jangan-jangan varian yang sambang nih. Jadi udah mengantisipasinya. Kalau varian yang sambang memang harus siap Pak. Itu PSP atau PSPD itu harus siap ya untuk menyediakan modal. Nggak mesti hari ini, tapi udah harus ada gambaran. Sudah harus dipersiapkan nih ya Pak ya, dipikirkan. Dan lebih baik lagi ya sebetulnya buat memegang saham kan, karena ada Iya. reward nih tadi. Betul. Ibu Jeko juga bilang kan. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita sudah memasuki sesi yang ke-9. Ini akan ada pertanyaan dari Ibu Tias, ditujukan kepada Ibu Jacqueline. Apakah kewajiban-kewajiban yang diatur dalam POJK 5 tahun 2024 tentang resiliensi perbankan ini juga berpotensi diterapkan oleh regulator pada sektor keuangan lainnya di masa mendatang selain bank? Mengingat bahwa pencegahan dan penanganan krisis dalam sistem keuangan umumnya memang lebih difokuskan pada perbankan. Namun rasanya aspek resiliensi juga relevan bagi semua entitas keuangan, tentunya dengan penyesuaian konteks masing-masing entitas keuangan. Ya, oke, baik Bu Tias, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya kita lihat, pasti jawabannya mungkin Bu, karena tidak mungkin hanya perbankan saja yang akan dicek, pasti mungkin akan ke entitas-entitas atau yang ada di sektor lainnya juga, mungkin nantinya ke sektor permodalan kah, asuransi ataupun sektor-sektor lainnya. Itu masih mungkin dan memang betul tentunya pasti akan disesuaikan juga konteksnya dengan masing-masing di sektor-sektor tersebut seperti apa gitu. Mungkin tapi tidak dalam waktu dekat atau mungkin kita step by step mungkin kita akan sama-sama lihat kembali ya Ibu, apakah nanti penerapannya seperti apa, kita tunggu saja. Mudah-mudahan sih lebih clear lagi ya, kita bisa dapatkan gambarannya gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Iwan? Bu Tias, jadi kalau standpoint-nya kenapa mulai perbankan itu memang karena sistem keuangan kita ini kan 90% masih didominasi oleh perbankan. Kalau kita lihat aset di dalam sistem perbankan 90% itu adalah perbankan. Selain multi finance, kemudian dana pensiun, pengelolaan aset, itu semua adalah bagian dari yang 10%. Jadi memang harus mulai dengan yang besar dulu. Dan di kita ini juga industri lain itu juga sangat tergantung perbankan juga. Kalau kita lihat di multi finance kan hampir sebagian besar fundingnya dari bank juga. Jadi memang kita harus mulai dari perbankan dulu karena selalu kita harus mulai dengan big fish-nya dulu, ikan besarnya. Kalau nanti ikan besar udah bisa diatur, biasanya ikan kecilnya lebih mudah diatur. Satu hari akan ke sana. Ya, siap. Terima kasih Pak Iwan dan Bu Jacqueline untuk jawabannya. Artinya memang kenapa bank duluan ya karena memang secara porsi yang paling besar dari bank betul. gitu ya Sangat Pak ya. besar dibandingkan Sangat dengan besar. Baik. Untuk selanjutnya kita ada pertanyaan dari Ibu Winnie Triandini. Ini akan dibantu jawab oleh Bapak Iwan. Pertanyaannya ada dua. Mungkin yang pertama dulu. Pada laporan pertama kali tahun 2024 kita sudah membuat skenario untuk 4 indikator. Oke. Apakah untuk pengkinian RAP yang dibuat tahun depan yaitu 2025 harus dilakukan stress test dahulu terhadap 4 indikator? Dan kapan waktu yang tepat untuk mengajukan persetujuan RAP kepada pemegang saham? Apakah sebelum laporan pengkinian RAP? Apakah sebelum laporan pengkinian RAP ini dibuat tahun depan harus sudah di-approve oleh pemegang saham dalam RUPS? Seperti itu untuk yang pertama Pak.
Mau langsung yang lanjut kedua atau yang Yang pertama dulu ya. Siap. Jadi RAP itu, proses akhir RAP itu sebelum disampaikan kepada OJK itu harus disetujui oleh LPS. Ya. Jadi memang artinya yang namanya stress test itu harus dilakukan sebelum itu. Oke. Ya, karena ketika kita sampai ke pemegang saham itu kan harus ada penjelasan kenapa kok harus ada kewajiban PSP dan PSPT menyediakan modal itu. Nah, itu jawabannya di stress test. Oke. Dan kalau mengikuti ketentuan kan pengkinian itu dipersyaratkan paling lambat setahun sekali. Tapi tentu dalam situasi krisis nanti harus lebih cepat dari itu. Ya, jadi jawabannya itu dia memang harus dilakukan pengkinian sebelum RUPS. Nah, kalau itu dibuat sudah tahun lalu, maka tentu sesuai ketentuan sebelum dimasukkan untuk yang tahun berikutnya harus dilakukan pengkinian stress dulu. Stress dulu. Dan dari stress itu nanti biasanya juga kita bisa melihat apakah trigger levelnya tuh masih bisa dipakai atau enggak. Masih relevan atau enggak? Iya, gitu relevan atau enggak itu. Ya, karena bisa jadi nanti ternyata, wah ini trigger levelnya terlalu rendah nih, nanti kita nggak tahu situasi bahaya karena hari ini pun udah tercapai gitu kan. Iya, betul. Ya, jadi trigger level tuh mestinya bukan yang hari ini udah tercapai. Itu sih berarti bukan trigger ya. Betul. Kita bisa terlena tadi kan. Iya. Dia harus sesuatu yang baru terjadi ketika situasi krisis. Ya seperti kalau analoginya Bu Jaya kan ketika burung-burung itu udah mulai terbang lagi kita bisa bilang Iya. ini artinya kalau hari ini burungnya belum terbang ya berarti Baik-baik saja. belum ada potensi. Betul. Yang kedua dia Oke, yang kedua Pak. dari Bu ini juga ya. Masih dari Ibu Winnie, yang kedua, apakah boleh dalam menentukan opsi pemulihan dapat dilakukan secara kombinasi opsi atau dapat dijalankan secara paralel? Misalnya, sekaligus melibatkan investor yang ada untuk injeksi modal atau penjualan unit bisnis untuk meningkatkan tingkat modal dan melakukan langkah-langkah pemotongan biaya untuk meningkatkan rentabilitas. Karena dibandingkan dengan penerapan opsi pemulihan secara tunggal, eksekusi opsi pemulihan bersama dengan sifat yang berbeda cenderung meningkatkan efektivitas opsi pemulihan yang selanjutnya meningkatkan kemungkinan pemulihan likuiditas. Ya, benar. Ini Bu Winnie kelihatannya udah sangat prepare nih karena yang disebutkan oleh Bu Winnie ini udah sangat detail ya. Semua itu bisa paralel kecuali yang investor ya, baru ya Bu ya. Karena sekali lagi investor baru itu nanti harus lewat proses OJK dulu nih. Yang mau jadi investor tuh harus di fit and proper dulu. Ya, jadi yang opsi-opsi lain tadi ya seperti pengurangan biaya, penjualan aset, perbaikan profil bisnis tuh ya, itu bisa paralel jalan. Memang betul, itu kalau dilakukan paralel nanti bisa meningkatkan value dari satu dari upayanya, kedua nanti outcome juga lebih efektif ya. Tapi kalau udah menyangkut pemegang saham baru, itu harus hati-hati, harus paralel dengan persetujuan permintaan persetujuan ke OJK ya. Karena sekali lagi pemegang saham bank itu, apalagi kalau nanti pemegang saham baru itu jadi PSP ya, itu ada ketentuan yang mengatur kelayakan mereka menjadi pengurus bank atau pemilik bank melalui fit and proper OJK. Oke, baik. Jadi yang lain boleh dilaksanakan paralel, Ibu, tapi kalau yang untuk investor selain paralel juga harus disertai dengan proses permintaan fit and proper ke OJK. Ya. Baik. Karena memang ketentuannya seperti itu undang-undang gitu. Oke, noted, baik. Terima kasih Pak Iwan dan terima kasih juga Ibu Winnie untuk pertanyaannya. Kita punya satu lagi pertanyaan dari Ibu Tias ditujukan kepada Ibu Jacqueline. Pertanyaannya adalah, apakah kewajiban-kewajiban yang diatur dalam POJK 5 tahun 2024 tentang resiliensi perbankan ini juga berpotensi diterapkan oleh regulator pada sektor keuangan lainnya? Oke, maaf, ya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin melakukan diskusi lanjutan dengan kami mengenai pemenuhan POJK 5 tahun 2024 ini dan juga tentang penyusunan rencana aksi pemulihan yang sudah dipaparkan, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan kebutuhan tersebut dengan mengisi post survei yang akan kami kirimkan setelah event ini berakhir. Atau Bapak dan Ibu juga bisa menghubungi kami lewat email, WhatsApp, ataupun website Veda Praksis. Baiklah, tiba saatnya saya menutup webinar POJK 5 2024 membangun resiliensi bank melalui rencana aksi pemulihan bank. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syaraki yang
sudah undur yang tadi bersama-sama dengan kita, kemudian kepada Ibu Jacqueline, kepada Bapak Iwan selaku speaker kita pada webinar hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktu dan hadir di acara dari pagi hingga siang hari ini. Saya mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penyelenggaraan acara. Baik, selamat siang. Sampai jumpa di webinar Feda Praksis yang selanjutnya.